Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bu Salma dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Zahira Rahadatul Aisyirofiah dari kelas 11 Manajemen Bisnis and Accounting, absen 36. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk tugas remedial informatika. Selamat menyaksikan. Pada awal semester 1, saya belajar tentang strategi algoritma, yaitu cara atau pendekatan untuk menyelesaikan masalah secara terstruktur. Beberapa strategi yang saya pelajari adalah yang pertama, ada greedy, yaitu mengambil keputusan terbaik pada setiap langkah tanpa melihat langkah berikutnya. Contohnya, saat mencari SPBU yang paling jauh tapi masih bisa dicapai agar jumlah pemberhentian lebih sedikit. Yang kedua, ada rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri dengan data yang lebih kecil sampai mencapai kondisi dasar. Yang ketiga, ada brute force, yang mencoba semua kemungkinan untuk memastikan solusi yang benar walaupun memakan waktu yang lama. Lalu, yang keempat, ada divide and conquer, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, menyelesaikannya satu persatu, lalu menggabungkannya kembali. Dari materi ini, saya belajar bahwa sebelum membuat program, kita perlu memahami bagaimana cara yang paling cocok untuk masalah tersebut agar solusinya tepat dan efisien. Setelah strategi algoritma, saya belajar tentang struktur data pada Python. Beberapa struktur data yang dibahas adalah yang pertama, list, yaitu kumpulan data yang berurutan dan bisa dirubah atau mutable. Yang kedua, ada tuple, mirip list tetapi isinya tidak bisa diubah atau immutable. Yang ketiga, ada set, yang berisi elemen-elemen unik dan tidak memiliki urutan atau acak. Yang keempat, ada dictionary, yang menyimpan data dalam format pasangan K.2 value. Melalui materi ini, saya memahami bahwa memilih struktur data yang tepat sangat penting agar program yang kita buat lebih rapi, mudah dikelola, dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk memperjelas cara kerja struktur data, saya akan menunjukkan sedikit contoh penggunaan list atau array dalam Python. Saya di sini akan menggunakan studi kasus yang diberikan oleh Bu Salma, poin ketiga, yakni mengurutkan NIS siswa. Untuk pertanyaannya ada bagaimana administrasi sekolah memiliki daftar NIS siswa yang belum terurut untuk keperluan absensi bulanan. Jadi, tugas yang pertama adalah mendeklarasikan array integer NIS siswa yang berisi angka-angka. Ya, yang pertama kita akan menginput dulu judul opsional. Kita gunakan print. Print ini digunakan untuk memberikan output. Lalu di sini saya akan memberikan judul pengurutan data absensi NIS. Lalu yang selanjutnya kita akan menginput siswa, yakni ada 11005, 11002, 11007, 11001, dan 1100. Lalu kita akan mengeluarkan output NIS yang belum diurutkan.
Selanjutnya kita akan mengurutkan menggunakan sort. Lalu kita akan mengeluarkan output berupa nis, mohon maaf, nis setelah diurut. Mari kita coba. Terima kasih. Selanjutnya, saya juga mempelajari keamanan digital, yaitu berbagai ancaman yang ada di dunia maya dan bagaimana cara melindungi diri. Jenis ancaman yang saya pelajari antara lain ada malware seperti virus atau ransomware yang bisa merusak atau mengunci data. Yang kedua ada phishing, yaitu penipuan untuk mencuri data dengan menyamar sebagai pihak terpercaya. Yang ketiga ada penipuan online, seperti hadiah palsu atau investasi bodong. Dan yang terakhir ada kebocoran data, yaitu ketika informasi pribadi disalahgunakan oleh pihak lain. Untuk cara pencegahannya sendiri antara lain ada menggunakan password yang kuat dan tidak sama untuk setiap akun, mengaktifkan verifikasi 2 langkah, tidak sembarangan mengklik link atau mengunduh file, rutin memperbarui sistem dan menggunakan antivirus, dan yang terakhir, berhati-hati saat mengisi data pribadi di internet. Materi ini membuat saya sadar bahwa data pribadi sangat berharga dan harus dijaga agar tidak disalahgunakan. Selanjutnya, saya belajar menggunakan mesin pencari secara efektif untuk riset. Hal-hal yang saya pelajari antara lain membuat kata kunci yang tepat, misalnya dengan menggunakan frasa spesifik, lalu menggunakan operator pencarian seperti tanda kutip, tanda strip, cite, atau file type agar hasilnya lebih akurat. Mengevaluasi apakah sebuah sumber informasi dapat dipercaya dari domain website, tanggal, dan siapa penulisnya. Lalu, ada menggunakan informasi dari internet secara etis, yaitu tidak menyalin langsung tetapi menuliskannya kembali dengan kata-kata sendiri dan menyatakan sumber. Dari materi ini, saya belajar bagaimana mencari informasi yang benar dan menghindari hoax. Saya juga mempelajari crimping kabel jaringan, yaitu proses memasang konektor RJ45 pada kabel UTP menggunakan tank crimping. Hal penting yang saya pelajari, yakni ada 2 jenis kabel jaringan, yakni straight through, yaitu susunan warnanya sama pada kedua ujung, digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, seperti PC ke switch. Lalu ada crossover, yakni susunan warnanya berbeda, digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis, seperti PC ke PC. Susunan warna harus mengikuti standar T568A atau T568B agar jalur kabel sesuai dengan fungsi masing-masing pin. Setelah proses crimping, kabel harus diuji menggunakan LAN tester untuk memastikan tidak ada jalur terbalik atau terhubung. Dari praktek ini, saya belajar bahwa ketelitian sangat dibutuhkan agar kabel dapat berfungsi dengan baik. Berikutnya, saya belajar tentang topologi jaringan, yaitu bagaimana susunan perangkat di dalam jaringan komputer. Jenis topologi yang saya pelajari beberapa di antaranya adalah bus, menggunakan satu kabel utama. Yang kedua adalah star, perangkat terhubung ke satu pusat, biasanya switch. Ini yang paling sering digunakan karena mudah dirawat. Lalu selanjutnya ada ring, perangkat terhubung melingkar. Lalu selanjutnya ada mesh, yakni menyediakan banyak jalur cadangan namun biayanya lebih mahal. Dan yang terakhir ada hybrid, yakni gabungan beberapa topologi. Saya juga mempraktikkan memberikan IP pada setiap komputer dan menguji koneksi antar perangkat menggunakan perintah ping.
Materi berikutnya atau materi terakhir adalah keamanan jaringan tingkat lanjut, terutama pada LAN dan Wi-Fi. Konsep pentingnya antara lain yang pertama ada VLAN, untuk memisahkan jaringan menjadi beberapa bagian, misalnya jaringan guru dan siswa. Yang kedua ada ACL atau firewall, untuk mengatur perangkat mana yang boleh mengakses server atau jaringan tertentu. Hal yang ketiga, penggunaan WPA2 atau WPA3 sangat disarankan pada Wi-Fi karena lebih aman dibanding WEP. Yang terakhir, kita juga bisa menambahkan keamanan dengan membuat password yang kuat, membatasi perangkat, dan menggunakan MAC filtering. Melalui studi khusus jaringan laboratorium komputer, saya belajar bahwa pengamanan jaringan bukan hanya tentang alatnya, tetapi juga kebiasaan penggunanya. Dari seluruh materi informatika semester ini, saya belajar banyak hal, mulai dari cara berpikir algoritmis, mengelola data di Python, memahami struktur jaringan komputer, sampai pentingnya keamanan digital. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah, di bidang pemrograman, kita harus bisa memilih strategi penyelesaian masalah yang tepat. Di sisi lain, kita harus bisa memahami cara perangkat terhubung dan bagaimana membuat koneksi yang stabil. Dan dalam keamanan digital, kita harus bisa selalu waspada agar data pribadi dan jaringan yang kita gunakan tetap aman. Melalui rangkuman ini, saya ingin menunjukkan bahwa saya sudah menguasai kembali materi yang sebelumnya kurang saya pahami. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.